Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Bagaimana hadirin Bapak Ibu sudah istirahat, sholat, dan makan? Alhamdulillah sudah. Untuk sesi selanjutnya akan ada pemaparan materi, panduan publikasi dan kewajiban sitasi karya ilmiah dosen dan mahasiswa. Sudah ada di tengah-tengah kita semua, Editor in Chief Hasanuddin Law Review, juga Asesor Jurnal Kemendikbud Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Irwansyah SH.MH. Untuk pemaparan materi hari ini akan langsung dipandu oleh moderator, Managing Editor juga Asesor Jurnal Kemendikbud Republik Indonesia, kepada Bapak Ahsan Yunus SH.MH dengan hormat disilakan. Tidak tahu. Kata harus 3, 20, 30 banyak kelompok ini. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Bapak Ibu semua, calon magister dan calon doktor hukum beberapa tahun ke depan. Pada materi kali ini atau pemaparan pada kali ini adalah salah satu materi pokok, bahkan menjadi materi yang sangat penting karena ini akan menjadi prasyarat bagi Bapak Ibu sebelum menyelesaikan studi, baik sebagai magister maupun sebagai doktor. Salah satu syarat publikasi adalah kewajiban bagi baik S2 maupun S3 untuk menerbitkan artikel pada jurnal internasional bereputasi. Nah, inilah yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Irwansyah SMH. Beliau selain sebagai pengajar metode penelitian hukum juga menjadi asesor jurnal Kemendikbudristek sekaligus sebagai editor in chief pada salah satu jurnal yang ada di Fakultas Hukum Unhas yang saat ini sudah meraih predikat jurnal internasional berputasi. Dan sebagai informasi, beliau juga saat ini tercatat sebagai pengajar pada beberapa perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta sebanyak 32 kampus se-Indonesia. Beliau sebagai pengajar metode penelitian hukum dan penulisan artikel. Jadi Bapak Ibu yang hadir saat ini sudah pas selayaknya berbangga karena yang akan menyampaikan materi ini adalah beliau kompeten di bidang ini dan saat ini untuk pemaparan materi ini akan dimulai dari tahapan penelitian, penulisan hingga pada tahapan publikasi dan apa yang menjadi prasyarat atau yang akan Bapak Ibu temukan pada saat proses penyelesaian studi. Untuk itu kami harap atensi Bapak Ibu untuk mengikuti pertemuan ini dan menyiapkan beberapa catatan karena pada sesi akhir Prof. Irwansyah berkenan akan membagikan buku monumental beliau yang ada di depan ini. Ada 3 buku yang akan dibagikan langsung kepada para peserta terpilih dengan tanda tangan langsung dari Prof. Irwansyah jika Bapak Ibu mengikuti materi ini dengan penuh atensi yang baik seperti itu. Baik, untuk meluangkan waktu, kami persilakan Bapak Profesor Dr. Irwansyah SMH untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Oh, ya, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama kami sampaikan selamat kepada seluruh mahasiswa baru pasca sarjana Fakultas Hukum ya. Mulai dari program S3, baik kelas reguler maupun kelas afirmasi, kemudian S2 reguler, S2 kenotariatan. Ya. Ini dari raut mukanya kelihatan sangat menjanjikan ya. Dari depan maksudnya ya.
Kemarin ada jaksa promosi doktor, itu waktunya 2,6 tahun. Saya ikut sebagai tim promotor ya. Jadi di bawah 3 tahun. Kelihatannya di ruangan ini akan ada lebih cepat lagi ya. Dari depan ya. Dari di belakang mungkin di atasnya Pak ya. Bukan lebih cepat, mungkin kali 2 ya. Ya. Jadi ini hari yang membanggakan tentunya karena Anda masuk di salah satu kampus terbaik di Indonesia ya. Ini bicara publikasi dan ini sesuatu hal yang penting bagi mahasiswa karena hari ini Anda sudah masuk ya. Salah satu tiket keluarnya adalah lewat publikasi. Mungkin seluruh yang hadir di ruangan ini, seluruh ya, tidak terkecuali, baik mahasiswa S3 maupun S2, kalau saya belum dipecat ya, 2-3 tahun yang akan datang itu pasti akan berhubungan ya, bukan berhubungan dalam arti badan ya, artinya berkomunikasi dengan saya ya, karena saya akan memeriksa semua tulisan-tulisan atau artikel mahasiswa yang akan dijadikan syarat ujian. Jadi Anda mungkin senang pada hari ini sudah masuk ya. Nah, nanti kalau mau keluar, ya, Anda akan melewati tahap ini. Jadi saya diminta untuk memeriksa semua artikel yang dikirim mahasiswa pasca sebelum ujian akhir. Ya. Jadi saya sedikit punya kekuasaan ya. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi meskipun tadi disebut mengajar di berbagai tempat di Indonesia, ya, ini saya anggap bahwa apapun alasannya, yang tetap nomor 1 tentu ada yang di dalam ruangan ini, ya. Yang lain itu hanya pelengkap ya. Misalnya, insya Allah Sabtu pagi depan kami di Universitas Sumatera Utara Medan ya, diundang oleh Rektor USU untuk ceramah materi ini juga ya. Dengan jamnya lebih banyak ya, karena yang kita hadapi adalah seluruh mahasiswa pasca USU. Nanti besoknya baru ketemu dengan mahasiswa pasca Fakultas Hukum. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa seluruh mahasiswa pasca di seluruh Indonesia ya akan melewati tahap ini. Jadi tahap keluar. Dan tidak perlu Anda khawatir ya. Karena ketentuan baru, setiap mahasiswa pasca itu diwajibkan mempublish artikelnya di jurnal internasional bereputasi. Ya, itu tidak ada pilihan ya. Nah, seperti kalau mau kawin ya, mau kawin dengan orang lain atau dengan sepupu, tidak ada pilihan ya. Pokoknya wajib bikin tulisan di jurnal. Ya. Dan problemnya adalah Anda akan berebut juga dengan seluruh mahasiswa pasca di seluruh Indonesia. Belum lagi dosennya. Ya. Jadi dosen, mahasiswa berebut di Scopus. Kenapa Anda tidak perlu khawatir? Ya. Kenapa Anda tidak perlu khawatir? Yang pertama, ini fakta sejarah ya. Hari ini jurnal yang kita punya Hasanuddin Law Review. Secara de jure memang saya chief editornya ya. Tapi secara de facto penguasanya Hasan Yunus. Ini jurnal bukan cuma jurnal terbaik di kawasan timur ya. Bukan juga terbaik di Indonesia. Bukan juga terbaik di Asia Tenggara. Tapi ini terbaik di Asia. Ya. Jadi ini urutan pertama jurnal hukum terbaik di Asia. Kuartil 2
Di dunia ini Scopus itu 4 kuartil ya. Kuartil 1 itu Harvard Law Review ya. Nah, situ. Kira-kira kalau sepak bola ya kelasnya Lionel Messi, Cristiano Ronaldo di situ ya. Di Q1. Kita Q2 ya. Dan setingkat lagi mudah-mudahan bisa ya. Karena Q1 itu biasa puluhan tahun ya. Ini kita baru 8 tahun ya. Sudah ada di Q2. Ya, jadi Q2 ini pencapaian luar biasa ya. Kenapa luar biasa? Ya sekedar membandingkan kampus-kampus besar di Indonesia. UI Q4. Pajajaran belum ada Q-nya. Undip belum punya Q. Unair belum punya, UGM tidak ada. Ya. Ada 12 jurnal Scopus Indonesia, itu semua dalam kelompok bimbingan kita. Ya. Makanya tidak perlu khawatir ya. Ya mungkin yang berbicara di depan ini bisa kendam paksa sedikit ya. Kepada mereka, kalau misalnya ada mahasiswa UNAS mau ujian, belum ada jurnalnya. Itu bisa kita tekan sedikit ya. Mau memuat atau mau tidak mau dibimbing. Ya, jadi tidak usah khawatir ya. Kalau bicara jurnal, tersenyum saja ya. Jangan dengar kampus lain. Karena ya kami juga sebagai pembina jurnal hukum Indonesia ya. Hampir semua jurnal-jurnal hukum di Indonesia, itu mungkin 300-400 ya. Ada yang kami bikin, ada yang kami bina selama bertahun-tahun, itu mulai dari Aceh sampai Merauke. Ya. Jadi ini hampir tiap minggu kami keluar kota hanya untuk membimbing jurnal ya. Misalnya minggu depan kami ke USU, kemudian minggu berikutnya sama di ASEAN di Semarang. Ya, kemudian kita berpindah ke Pajajaran dan seterusnya. Ya. Ini baru masuk kabar dari UI minta dibimbing agar jurnalnya juga bisa masuk di Scopus. Jadi kita bersyukur untuk urusan publikasi, Fakultas Hukum UNAS itu lalu menjadi contoh di Indonesia. Ya, ya, saya juga senang kalau ada tepuk tangan ya. Ya. Meskipun kita tidak tahu apa arti tepuk tangan Anda ya, menghilangkan rasa kantuk atau sebagainya ya. Dan kalau mau Anda tersenyum, tersenyum saja ya. Karena tersenyum itu lambang kecerdasan ya. Tertawa pada saat yang tepat, cerdas namanya. Terlambat tertawa, tell me namanya. Jadi supaya kelihatan cerdas, kalau ada yang kelihatan agak lucu, tertawa saja. Nanti selesai baru tanya temannya apa tadi yang lucu. Supaya kelihatan cerdas ya. Baik. Nah teman-teman sekalian, ini materi sebenarnya, ini sudah ada di buku ini. Ini saya bikin dengan De Asan sebagai editornya. Sebenarnya awalnya hanya untuk memberi sumbangan sifatnya lokal ya. Untuk digunakan di kampus kita ini. Ya, namanya pemilik rezeki itu ada sama Allah ya. Lalu tiba-tiba ini buku lalu menjadi buku wajib hampir 60 pasca hukum di Indonesia. Ya, itu buku wajib ya. Yang terlain saya sebut yang 60 ya. Yang besar-besar saja ya. Diwajibkan di S2 Hukum Universitas Indonesia. Kemudian kami pernah diundang ke S3 Hukum Pajajaran, itu juga dijadikan buku wajib. Hampir semua kampus pasca di Sumatera ya. Mulai dari Aceh, Sriwijaya, Lampung, Bengkulu, Jambi, Padang, Medan ya, itu diwajibkan. Jadi, nanya buku ini kelebihannya mungkin paling tebal ya di antara buku-buku penelitian. Ya. Tapi kan ketebalan tidak menjamin bagus ya. Jangan sampai sebagian cerita kosong ya. Lalu apa yang dikejar dalam buku ini? Baik dosen, terutama mahasiswa.
di bab terakhir buku ini itu tidak dijumpai di seluruh buku metode penelitian, yaitu tentang penulisan artikel di jurnal. Ya, karena rata-rata dosen penelitian dosen saja. Nah, secara kebetulan waktu kami susun ini ada 2 tugas yang diberikan kepada saya. Pertama, membuat jurnal Hasanuddin dalam waktu 20 bulan, Sinta 2, kemudian tahun lalu sudah Q2 di Scopus. Dan tentu meyakinkan chief editornya ya. Wah, ini perlu dicari ilmunya ya. Dia beli buku ini, itu pertimbangannya. Ya, daripada undang Irwansyah, lebih kita baca bukunya saja. Ongkosnya lebih murah ya. Pertimbangan kedua, kebetulan kami asesor di kementerian. Sudah 8 tahun yang lalu. Sebagai koordinator bidang hukum, tugas asesor itu mengevaluasi seluruh jurnal-jurnal hukum di Indonesia. Jadi kalau dia mau akreditasi, kami diminta untuk memeriksa. Nah, sebenarnya tugas asesor itu tidak susah ya. Intinya sebenarnya adalah cari-cari kesalahan orang lain supaya tidak diulangi. Jadi pengalaman sebagai chief editor, saya mengerti mengenai standar tulisan yang bagus. Pengalaman sebagai asesor jurnal, tentu saya paham standar tulisan maupun standar substansi. Lalu kami tuangkan di bab 10 ini. Andai kata ini buku bisa disobek bab 10 dan dibeli, nggak apa-apa sebenarnya. Ya, hanya bab 10 yang dikejar. Karena tidak ada di buku lain. Lalu inilah menjadi kenapa buku ini bestseller ya. Dalam waktu 3 tahun. Karena lalu menjadi rujukan di banyak kampus. Apalagi alhamdulillah kami diberi kesempatan mengajar di 20 S3 hukum di Indonesia ya. Kemudian hampir 40 S2. Jadi ini saya wajibkan ya. Jadi untuk Unhas ini kalau tidak salah saya juga mengajar metode penelitiannya. Mungkin hampir seluruh kelas ya. Jadi mungkin seluruh yang hadir di tempat ini kita akan ketemu ya. Kita akan ketemu dan inilah yang menjadi buku wajibnya ya. Nah, Pak, saya promosi sedikit ya. Kalau bukan saya lalu siapa? Kalau bukan sekarang lalu kapan? Ya, itu kata orang Maros ya. Nah, ini tentang penulisan. Jadi dengan demikian maka teman-teman nanti ini ya mau tak mau akan melakukan sebuah riset. Ini kadang muncul pertanyaannya, ini S2, S3. Terkadang baru dilihat judulnya, ini seperti judul S1 ya. Sering saya tanya mahasiswa, berapa jam dia? Ini biasanya 2 jam ya, cuma 1 jam dikasih waktu ini. Nggak usah khawatir ya, nanti kita kuliah lebih banyak lagi ya. Ini pengantar saja untuk menyejukkan suasana ya. Bahwa ya bicara ini bisa meyakinkan ya, bisa meyakinkan Anda. Terutama teman-teman yang bukan dari S1 hukum maupun S2 hukum UNAS ya. Ini kan banyak dari tempat lain ya. Ya, jadi terkadang S2 ini susah dibedakan dengan S1. Bilang bisa Pak, yo apa bedanya? Lebih tebal sedikit Pak. Lebih panjang kata pengantarnya Pak. Kenapa bisa? Saya kan sudah kawin Pak. Jadi waktu S1 belum kawin. Jadi ucapan terima kasih bertambah Pak, suami, ipar, mertua, kemanakan. Oh ya. Jadi kalau S3 Pak, wah itu banyak yang mempertimbangkannya dari rambut Pak. Kenapa rambutnya? Makin habis Pak. Ya. Terus disertasinya makin tebal Pak. Kata pengantarnya Pak, oh panjang sekali Pak. Karena ada cucu ikut di situ. Ya, cucu ponakan, cucu apa ya, cucu menantu. Jangan-jangan nanti ini S1, S2, S3 tidak ada bedanya kecuali itu. Sering terjadi di ujiannya, ini baru bikin pertanyaan, ini pertanyaan S1. Baru lihat judulnya, ini pertanyaan judul S1. Nah,
Ini ada sebagian saya masukkan di buku ini sebagai pengalaman mengajar metode penelitian bahwa harus dari awal itu ada di kepala kita itu beda. Ya. Maaf, ada dokter di sini? Ada dokter ya? Nah, ini kita mau pinjam ilmunya dokter ya, supaya jangan tersinggung ya. Teman-teman biasa lihat dokter umum ya. Dokter umum. Kalau Anda ke puskesmas dulu ya, waktu kita kecil ke puskesmas ya. Kalau kita ke dokter umum kan dia tahu semua penyakit ya. Mulai ujung kaki sampai ujung rambut. Tapi sedikit-sedikit. Makanya kalau Anda sakit dan datang ke puskesmas, hampir pasti dikasih banyak obat. Uji coba. Diperkuat dengan banyak doa, mudah-mudahan sembuh. Itu dokter umum yang baik. Ya toh? Kalau dokter spesialis, tidak langsung dikasih obat ya. Diperiksa darah, diperiksa macam-macam ya. Ada ke dokter ahli, lebih spesifik lagi. Ya, sebelum dikasih obat. Makanya, tidak boleh ahli mata itu tangani kandungan. Tidak bisa ya. Yang bisa jawab dan sudah kawin ya. Jangan mau jawab yang belum kawin, salah jawab nanti. Ahli kandungan juga tidak bisa tangani mata. Kenapa, Bu? Ya, beda cara bukanya. Jangan dicatat, Pak ya. Ya. Beda tuh. Nggak porno ini ya. Kita kan semua sudah dewasa di sini ya. Kalau mata itu dibuka dari atas ke bawah. Kalau kandungan dari kiri ke kanan. Coba tukar. Rusak mata, rusak kandungan. Begitu Pak ya. Itu namanya dokter itu harus spesifik. Jadi nanti ditanya, kok dokter apa? Ini ada dokter ikut S3, saya bimbing ya. Ini kan dokter ahli pernapasan. Anda mau bikin keahlian apa? Pernapasan lebih apa? Lebih fokus lagi. Bukan ahli sesak napas. Oh bisa. Ya. Sesak napas kena dicekik oleh istri barangkali Pak ya. Jadi begitulah nanti keilmuan dibangun ya. Jadi makanya dalam buku saya itu ada 3 hal yang baru. Pertama salah. Jadi tidak semua masalah itu bisa diteliti. Ya. Kalau ada tetangganya kemarin gara-gara baris berbaris lalu tarik-tarik rambut, enggak usah diteliti. Ya, lapor ketua RT saja. Masalah yang bisa diteliti dibagi 3 lagi. Ada yang untuk fokus S1. Ya. Ada masalah fokus cari sebabnya. Tanya begini. Ya. Tetangga naik pangkat, ibu naik tensi. Ya. Tetangga beli mobil, Anda yang kepanasan. Ini banyak masalah. Ya. Kenapa terjadi korupsi? Dibikin sebab-sebabnya, banyak sekali sebabnya. Nanti dicari sebab mana yang ada hubungan dengan rencana riset Anda. Jadi kata kuncinya, riset S1 itu fokus norma yang digunakan. Sampai dihukum mati, mana aturannya? Selesai di situ, S1. S2, apa yang menyelesaikan S2? Harus ada teorinya. Jadi kalau nanti Anda bikin tesis, tidak jelas teorinya, itu namanya skripsi yang ditambah halaman saja. Jadi setiap tesis harus jelas teori apa yang digunakan. Nggak usah khawatir ya. Waktu kita kuliah 1 ada namanya teori tes sosro. Ya, apa teori tes sosro? Apapun makanannya, minumannya, teh botol. Apapun judulnya, teorinya Lawrence Friedman. Inilah teori yang paling miskin di dunia ya. Jangan coba-coba digunakan lagi ini ya. Hanya 1 teorimu ya. Jadi teorilah yang menyelesaikan masalah di S2. Bukan norma. Jadi norma tidak memadai, naik ke teori. Bagaimana S3? Apa yang menyelesaikan masalah di S3? Norma tidak cukup. Teori ketinggalan.
butuh konsep baru. Makanya standar disertasi yang bagus, disertasi itu harus ada temuan, harus ada novelty. Mana kebaruannya? Bukan baru ini, Anda baru baca. Ya. Jadi ada standar kebaruan. Mana referensi yang Anda gunakan? Mana perbandingannya dengan disertasi sebelumnya? Baru Anda berani mengatakan inilah kebaruannya, ini novelty-nya. Ya. Sering ditanya bapak-bapak, apa bedanya baru beristri dengan istri baru? Ini teman dari Papua ada rencana. Saya tanya, ada rencana? Yang biasa studi bisa jadi alasan ya. Ini ketawa tanda memahami ya. Jadi baru beristri itu pengantin baru. Begitu ya. Kalau istri baru, menambah ya. Membuka kantor cabang ya. Artinya ada istri. Jangan dicatat ini Pak. Ini kan ini suasana jam 2 ini. Kita berat ceramah ini. Ini biasanya ibu kalau kita bilang istri baru, langsung mukanya bengkok sama kita. Contoh saja. Ini yang masuk Pak ya. Jadi istri baru artinya ada istri lama. Tidak ada temuan baru, tidak ada novelty kalau tidak ada yang lama. Apa bedanya ini yang lama dengan yang baru? Ini pendiam Pak, ini cerewet Pak. Ah, itu temuan namanya. Beda toh? Jadi disertasi itu mutlak ada temuan. Mahkota disertasi itu pada temuan. Ini nanti yang akan diangkat dalam membuat artikel. Anda mau kirim ke Scopus. Bukan Indonesia. Ya, di Indonesia hanya 12 ya. Nah, Scopus itu waktu dibuka artikel Anda hanya 3 yang dia baca. Apa judulnya? Apa abstraknya? Ya. Ini teman-teman yang belajar S2 atau S1 ya. Biasa kita lihat abstrak. Itu abstrak Bapak Ibu ya. Saking abstraknya, abstrak betul. Tidak jelas. Jadi biasa mahasiswa, apa ini abstraknya? Abstrak ini Pak. Iya saya tahu abstrak sekali kok punya ini. Tidak jelas. Jangan begitu Bro. Abstrak ini ya betul. Aslinya abstrak ini. Ya. Jadi dia baca judul, baca abstrak, lalu baca daftar pustaka. Dia belum baca full teksnya. Salah satu di bagian abstrak dia cari mana temuannya. Saya akan periksa semua Bapak Ibu ya. Semua yang mau ujian ini. Pak saya dapat. Temuannya adalah, saya panggil. Baca kembali. Temuannya adalah, bukan temuan ini. Kan ada kata-kata temuannya adalah Prof. Oh ya. Bilang kapan DO? 2 bulan lagi Prof. Lolos lagi deh. Nanti dia mati di situ Pak. Ya toh? Temuannya adalah, ini namanya orang yang paling miskin di dunia. Ini namanya yang paling lemah imannya. Ya, temuannya adalah ini ya namanya strategi Pak ya. Strategi melumpuhkan lawan ya. Salah satunya adalah bikin kata-kata Pak, temuannya adalah padahal bukan temuan. Ya. Jangan dicatat ya, diikuti saja. Jadi itu novelty sangat penting. Nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mau lengkap tentu di buku ini Anda baca saja ya. Nah, sekarang yang inti adalah ini ada kewajiban publikasi. Untuk mahasiswa S2 memang hanya satu. Bikin artikel dan dikirim ke jurnal internasional bereputasi. Yang baru ke Scopus ya. Ini ketentuan baru. Terus terang berat ya. Berat. Scopus di dunia ini hanya 800. Di Indonesia 12. Ini yang mau masuk ini puluhan ribu. Puluhan ribu ya. Ya. Kemarin ada teman jaksa Pak Waka ya. Asistennya di Kejati Jawa Barat. Prof ini ada ponakan kuliah di Undip.
Kalau tidak ujian minggu depan DO. Lalu apa masalahnya? Bilang sudah lebih 6 bulan tulisannya tidak digubris. Dikirim kemana? Oh, dikirim ke Sumatera. Ya, saya coba cari tahu ya. Jadi saya telepon langsung ya, karena ini kan emergensi. Telepon pengolahnya ya, karena kita kenal semua hampir ya, seluruh pengelola jurnal hukum di Indonesia ya. Ada 500 mungkinnya jurnal ya. Makanya urusan ini jangan dibawa pulang ke rumah terus tiba-tiba mundur sebentar ya. Wah, ini berat ini skop, sudah kita mundur saja ya. Jangan ya. Ya. Harus semangat. Saya bilang Dinda, ini minta tolong ya. Ini ada ponaan mau DO. Siap, Prof. Ada perintah. Ini perintahnya. Bisa bikin LOA paling lama 2 minggu. Oh, siap, Prof. 2 hari sudah ada LOA-nya ya. Mungkin takut dia tidak dibimbing ya. Terbit. Bisa ujian minggu ini. Ya. Jadi yang emergensi begini, kadang kita turun tangan langsung ya. Jadi kita tidak mau ada di ruangan ini nanti ada orang yang drop out gara-gara jurnal ya. Malu kita ini sebagai kedua ya. Ya, jadi kita akan pastikan tidak ada yang drop out gara-gara jurnal ya. Ya, yang lain drop out nggak apa-apa ya. Kalau jurnal mudah-mudahan tidak ya. Karena itu kita mungkin bisa sedikit intervensi untuk urusan ini. Ya. Jadi yang pertama S2 wajib ke Scopus. Ini Scopus. Tahu berapa lamanya? Bisa 2 tahun. Kalau ini ditunggu, Anda bisa DO. Anda bisa DO ya. Kalau ini ditunggu. Ya. Karena di Scopus itu kuartilnya urutannya ada 4 ya. Q4 paling bawah. Kemudian Q3, Q2, Q1. Jangan juga cari Q1 ya. Q4 saja. Yang penting masuk. Ya. Nah, di Indonesia ini, nah ini kebetulan ya, semua jurnal-jurnal hukum ini kami dengan DASN yang ikut bimbing ya. Kami pernah undang ke Bandung, ini 2 minggu depan kami pertemuan di Semarang ya. Kemudian di UI. Itu kita diundang untuk ketemu dengan mereka ya. Nah, sehingga dengan pertemuan itu ya mudah-mudahan ini bisa digunakan ya. Artinya kalau emergensi tinggal kita cari jurnal mana yang mau terbit segera agar orang ini tidak DO. Ya. Jadi mudah-mudahan Anda hadir ini ya tidak usah Anda persoalkan, jangan bercita-cita mau DO ya. Ya. Insya Allah akan selesai. Jadi jangan lagi dibaca mengenai syarat jurnal Scopus ya. Ya. Insya Allah badai pasti berlalu. Ya. Ya. Itu S2 ya. Jadi nanti begini. Untuk ke Scopus kena lama ditunggu. Jadi menurut saya, karena selama ini yang bisa dikirim itu adalah hasil riset. Kenapa yang dikirim hasil riset? Karena dengan riset itu besar lahirnya temuan. Padahal artikel ada 2 jenis. Artikel berbasis riset, nanti setelah Anda meneliti, dan artikel berbasis telaah biasa, konseptual namanya. Ada hakim, ada teman jaksa, polisi, konsep restoratif justice misalnya. Nggak usah teliti. Cukup data di kantor diangkat ya. Nah, pertanyaannya adalah, bisakah ini tembus Scopus? Scopus mintanya hasil riset. Nah, kalau kita orang hukum, nah, tentu sebagai dosen peneliti, menurut saya, penelitian di hukum itu tidak identik dengan penelitian lapangan. Ya, jadi boleh saja kita penelitian konsep saja, doktrinal saja, di kantor saja. Itu sudah bisa penelitian. Ya, teman jaksa, teman polisi, teman hakim di kantor misalnya, ada data-data dari tahun ke tahun, ada kasus yang menarik. Apa kasus ini terus
dibanding di kasasi. Bagaimana prosesnya? Ya, apakah makin tinggi putusannya atau sebaliknya? Itu kan ada data. Itulah yang diberi telaah. Jadi teman-teman S3 kan nanti ada dua ya. Ada dua kewajibannya. Jadi kewajiban paling ujung sebelum Anda keluar, kirim ke Scopus. Sebelum ke situ, Anda ikut conference internasional. Ada paper juga. Ini S3. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti Bapak, Pak ya. Supaya ini clear di awal. Jangan sampai ini habis ceramah ini, Pak. Langsung temu KPS. Kita mundur saja kalau begini. Tidak ada kehidupan kalau begini ya. Tidak. Jadi S2 kan satu. S3 itu untuk keluar saja cukup satu jurnal Scopus. Ya. Tetapi kalau mau cum laude itu dua. Ya. Ini pernah Pak ada di sini ikut bupati ya. Bupati. Waktu hari pertama saya mengajar, biar siapapun di ruangan ini bisa cum laude. Wah, ini yang paling bersemangat bupatinya Pak. Saya bilang, apa modalnya ini orang sudah tua sekali saya lihat. Baru birokrasi kan susah Pak. Itu tidak sama kalau dosen ya. Nah gimana kalau saya mau cum laude? Oh boleh Pak. Boleh. Dua Scopusnya. Nah saya usahakan Prof. Masa jauh-jauh dari Palu tidak bisa cum laude. Apa yang terjadi? Selesai di bawah 3 tahun dan cum laude. Dua Scopus Pak ya. Ya saya tidak mau tahu siapa yang, apakah dia sendirian tulis atau orang lain ya. Pokoknya Scopus 2 ya. Saya tidak mungkin tanya seperti polisi ya. Betul Bapak yang bikin ini. Itu namanya cari-cari gara-gara saya ya. Saya itu Pak senang melihat orang senang. Bukan senang melihat orang susah. Ada pernah Pak Hakim Pak toh? Kan nanti diwajibkan Pak menulis bersama dengan pembimbingnya. Berarti 4 orang semua S3 ya. Mahasiswanya 1, promotornya 3. Jadi 4. Tiba-tiba ada 5 nama di situ. Perempuan lagi. Saya tanya Pak Ketua Pengadilan ini. Siapa ini Pak? Menurut Perwansyah kan yang berkontribusi. Oh iya iya. Dia muter-muter Pak ya. Saya bilang ya mencurigakan ini. Siapa sebenarnya ini Pak Hakim? Maaf Prof. Istri saya ini. Dari tadi ke Bapak bilang istrinya. Jadi apa kontribusinya Pak? Dia ketawa. Mungkin cuma 2 Pak ya Pak Hakimnya. Apa itu Prof? Bikin kopi dan pijat. Kan berkontribusi namanya Pak tuh. Jadi yang bisa menulis itu Pak yang berkontribusi termasuk bikin kopi ya. Ya. Jadi ya kembali ke situ tadi ya. Jadi kalau mau cum laude 2 Scopusnya. Boro-boro cum laude Pak ini saja kita mau keluar setengah mati Pak ya 1 saja. Tapi biasa begini ya, biasa sekali begini. Awalnya itu kesulitan ya. Setelah Anda kuliah itu terasa nikmat Pak. Bahkan saking nikmatnya Pak, terkadang ada mahasiswa Pak, dia bikin 2 jadwal Pak. Jadwal pertama jadwal resmi. Ini jadwal kedua untuk siapa Pak? Untuk ibu di rumah ini. Kenapa ada jadwal untuk ibu di rumah Pak? Banyak sekali lah diskusinya ini. Diskusi tugas kelompok sampai malam Pak tugas kelompoknya. Tugas kelompok di mana ini Pak? Saya curiga tugas kelompoknya di Losari Pak ya. Menurut dia Pak, satu-satunya izin keluar dari rumah izin kuliah Pak. Jadi dibikin tugas kelompok banyak Pak. Dia pas selesai dia bingung dia selesai Pak. Tidak ada lagi izin yang paling menjanjikan kepada istri ya. Ya. Jadi Bapak kalau mulai besok itu kan buku saya tebal-tebal Pak ya. Jadi kalau kau dari rumah Pak tenteng itu buku nggak usah bicara. Nanti ibu tanya, Pak, mau kemana Pak? Kuliahin jangan banyak pertanyaan ini. Kan begitu Pak ya. Ini cuma gaya Pak toh, supaya ibu senang ya. Oke. Jadi untuk S3 2 Scopus Pak dan ikut konferensi internasional, bikin paper juga. Saya begini, ini kami pernah tes ada mahasiswa saya di Universitas Udayana Bali. Ya, saya kebetulan jadi tim pembimbing ya, calon dokter juga.
Waktu saya perhatikan proposal Pak ya, proposal ini. Belum riset, proposal. Bikin proposal, bagus sekali nih. Kirim asus saja ke Scopus. Bilang, Prof, kami belum punya pembimbing ini. Kami belum riset. Gimana bisa Scopus? Bisa. Gini saja, tunggu terbit SK pembimbingnya baru kirim ke Scopus. Apa yang terjadi? Scopus terima. Belum riset dia, Pak. Belum riset. Scopus terima. Terakhir saya tanya, Anda belum selesai dokter? Belum Pak, saya ditahan Pak, tidak boleh ujian. Kenapa? Terlalu cepat Pak. Oh, enggak bisa ujian Pak, belum masuk di semester 6 Pak. Ini kayaknya baru semester 4 Pak. Jadi yang nganggur setengah tahun Pak. Terlalu cepat datang Scopusnya. Ini mungkin bagus pahalanya Pak ya, kurang dosanya. Jadi kalau saya ditanya Pak, apa cara menembus Scopus cuma 2 Pak. Perbanyak amal jariah, kurangi dosa. Ya. Nah, jadi proposal nanti itu bisa dikirim ke Scopus. Untuk S3 kan 3 rumusan masalah. S2 2 rumusan masalah. Untuk setiap karya tulis tesis disertasi kan hanya 1 topik yang mau diajukan, Pak. Bukan topik tesisnya, bukan topik disertasinya, tapi cari 1 rumusan masalah. Dari disertasi bisa lahir 3 artikel. 1 artikel untuk ikut conference, 1 artikel untuk kirim ke Scopus. Artikel ketiga cadangan kalau mau cum laude. Selesai. S2 juga begitu. Cari 1 rumusan masalah, dijadikan topik, bukan judul tesisnya, dipindahkan jadi artikel salah itu. Terlalu lama dikerja. Karena syarat artikel yang bagus adalah fokus pada 1 gagasan. Artinya tahu banyak tentang yang sedikit. Bukan tahu sedikit tentang yang banyak. Jadi pakai ilmu dokter ahli. Ya toh? Jadi ahli penyakit dalam sekali, ya toh? Ahli penyakit jantung kiri, jantung kanan ya. Fokus. Jadi bukan judul disertasi, bukan judul tesisnya dijadikan artikel. Itu pertama. Jadi cari rumusan masalah. Ya, dijadikan naskah artikel di jurnal. Kemudian berikutnya, sebelum Anda bikin artikel nanti, 3 saja referensinya yang utama. 3 referensinya yang utama. Ini juga standar untuk membuat proposal tesis dan disertasi. Ya. Pertama, Anda mutlak dan wajib membaca tesis-tesis sebelumnya. Disertasi sebelumnya. Ini kelemahan mendasar kita di Unhas ini. Ya. Karena merasa ini ibarat pelari estafet, semua mahasiswa merasa pelari pertama. Tidak ada yang pernah lari sebelumnya. Ini kegagalan kita. Jadi wajib membaca tesis untuk S2, disertasi untuk S3. Ada 3 gunanya. Pertama, mencegah plagiasi. Ya, itu plagiasi terlarang dalam akademik. Cuma 2 pendapat di karya tulis. Kalau bukan pendapatmu, pendapat orang lain. Sering ditanya, siapa punya pendapat ini? Bukan saya, Pak. Lalu siapa? Tidak tahu, Pak. Emangnya ada setan berpendapat di karya tulis? Tidak ada. Kalau bukan pendapatmu, mana kutipannya? Cuma 2 pendapat. Ya. Nah, kalau Anda baca tesis dan sudah diteliti, Anda kutip, itu mencegah plagiasi. Yang kedua, itu mencegah duplikasi, pengulangan. Ya. Ini belum pernah ada tulis, Pak ya. Kau baca di perpustakaannya Unhas. Saya ingat dulu di S3 UI, sebelum bikin proposal, itu KPS-nya bawa ke Amerika untuk masuk di perpustakaan Amerika. Cari di situ buku-buku, baca, pastikan topik yang Anda bikin belum pernah diteliti di orang lain di seluruh dunia. Bukan dunia Taman Andrea ya, seluruh dunia. Itu konsepnya. Jadi Anda diminta membaca tesis disertasi sebelumnya.
Kalau saya bimbing, saya langsung tanya, mana judulnya? Ini sudah ada proposalnya. Saya tidak berurusan dengan proposal. Mana tesis yang Anda sudah baca? Ya, apa bedanya? Apa persamaannya? Apa kelemahannya? Dari sekarang kalau sudah punya topik, baca tesis, baca disertasi. Apa yang membedakan dan apa yang mempersamakan. Semakin banyak bedanya, berarti semakin boleh Anda lanjutkan dalam menjadikan dia topik. Semakin banyak persamaan, hentikan. Itu berpotensi terjadi duplikasi. Yang kedua, selain tesis disertasi, yang kedua adalah membaca bahan-bahan primer, terutama jurnal. Jadi kalau nanti Anda bikin jurnal, misalnya Anda mau kirim ke Sriwijaya Law Review, atau kirim ke Indonesia Law Review, tolong baca tulisan-tulisan yang ada di jurnal itu. Nanti kita bikin listnya ya, daftar-daftar jurnal hukum di Indonesia, daftar jurnal Scopus Indonesia. Jadi kalau mau kirim ke Scopus, jangan kutip tulisan di bawah Scopus. Kalau PC mau maju, Pak, ya, sparring partnernya jangan perspin-pinrang, Pak. Harus di atasnya sedikit. Ya, kalau Indonesia mau maju, Pak, sparring partnernya Barcelona, jangan Laos. Tidak meningkat kan? Jadi kalau mau kirim ke Scopus Q4, kutip jurnal paling tidak Q4. Jangan dibawa Q4 Sintanam, Aryo Nada Sintanya. Dari jurnal mana ini? Dari Nabire, Pak. Di mana Nabire itu? Ada jurnalnya Pak Nabire. Sinta berapa? Tidak ada Sintanya, Pak. Kos cuci otak kalau begini ya. Jadi teknisnya, kalau mau kirim ke Scopus Q4, kutip tulisan dan sejajar atau di atasnya. Sehingga editor jurnalnya membuka referensi Anda meyakinkan. Ini baru buka referensi, dan langsung bilang, sudah. Dibuang di tempat sampah saja. Tidak ada gunanya diteruskan ini ya. Ya, jadi baca jurnal. Kenapa Anda diminta baca jurnal? Karena rata-rata jurnal di Scopus itu hasil riset. Hasil riset. Anda baca latar belakangnya, ya, latar belakangnya jurnal-jurnal Scopus itu kuat latar belakangnya. Itu hasil riset semua. Ya, jadi membaca jurnal, terutama jurnal yang di atasnya yang kita mau tuju. Anda boleh buka jurnal hukum. Nah, nanti, masih ada satu. Ketiga buku-buku ya. Ini buku-buku mutlak ya. Yang jelas ini 3 kelompok referensi. Tesis disertasi, jurnal dan semacamnya, proceeding dan sebagainya, dan buku. 3 standar referensi. Pertama, standar minimal. Ya, jurnal kadang ada standar minimalnya berapa buku, tidak termasuk peraturan perundang-undangan. Jadi undang-undang, PP, putusan pengadilan itu tidak masuk kategori referensi, tidak dihitung. Ini Pak 15 saya punya referensi Pak. Berapa buku? 2, jurnal 1. Selebihnya Pak peraturan perundang-undangan. Ini baru 3 namanya kau punya referensi. Tidak cukup. Ya. Yang kedua, utamakan jurnal. Ya. Nanti kamu bikin artikel di jurnal, usahakan buku maksimal itu 40% saja. Kalau tidak ada buku Pak, oh bagus sekali. Tidak ada jurnal, jangan coba-coba masuk. Ya, jurnal yang paling diutamakan. Buku itu diminimalkan. Jangan sampai buku lebih banyak daripada jurnalnya, Anda akan ditolak ya. Jurnal paling banyak, buku minimalis itu bagus. Yang ketiga, kebaruan. Jurnal itu ditoleransi 3 tahun saja. Itu sudah terlalu tua. Ini biasa ada tulisan itu usia jurnalnya bersaing dengan umur penulisnya. Ya. Ini baru dibuka latar belakangnya. Buku Hukum Lingkungan 1982. Saya tanya, kuliah tahun berapa?
1984, Pak. Oh, beda 2 tahun dengan buku yang kutip ya. Gimana mau ada temuan baru, buku-buku tua, sama dengan umurmu. Tidak masuk akal. Jadi jurnal itu paling tua 3 tahun. Kalau Anda buka, ya, maaf Pak Win, tadi telat dimulai 15 menit ya. Nah, kalau Anda buka Harlem hari ini, edisi Agustus, itu baru 3 tulisan yang masuk. Itu terbit sejak beberapa bulan yang lalu. Jadi jurnal-jurnal papan atas di dunia, kita sudah bisa bicara papan atas di dunia ya, bisa dipercepat terbitnya. Wah ini jangan sampai misalnya Anda buka jurnal tertentu bulan Agustus. Oh ini kan edisi Desember. Panggil anaknya. Nah, betul ke Desember ini? Betul lah ya. Ambil kacamata, ganti kacamata. Gara-gara ini Anda ganti kacamata terus-menerus. Padahal edisi jurnal bisa dipercepat. Edisi Desember terbit bulan Agustus. Itu yang paling Anda cari. Jurnal yang terbit sebelum waktunya. Jangan cari jurnal yang terlambat. Yang terbit sebelum waktunya. Itu papan atas. Oke. Jadi, utamakan jurnal, perhatikan kebaruan dan jumlah minimal. Nah, sekarang terakhir. Ini kewajiban sitasi. Ini yang kami periksa Bapak Ibu ya. Dan tidak ada yang lewat. Ya, setiap nanti mahasiswa yang bikin artikel ke jurnal mana saja, terutama ke Scopus, ada syaratnya. Pertama, mengutip minimal 3 tulisan dosennya. Tulisan dosennya. Ini kan juga ini mahasiswa juga cari-cari buka ya. Buku selalu dikutip buku saya. Dikira barang saya tidak periksa. Ya. Ini biasa dia kutip buku saya mana jurnalnya? Tidak ada dikutip buku saya di situ. Kalasi namanya ini. Ya. Jadi kutip minimal 3 karya dosennya. Biasanya yang Anda kutip itu adalah karya pembimbingnya. Ya, kesempatan cari buka juga. Prof, saya sudah kutip bukunya. Berapa? Semua bukunya, Prof, enggak apa-apa. Mau selesai atau tidak? Mau selesai atau tidak? Ya, kutip saja. Jangan cari persoalan. Dan jangan cari gara-gara ya. Kutip saja. Yang paling bagus itu kalau pembimbingnya bilang hapus ini. Yang mana lebih bagus? Hapus ini atau dia bilang coba cari buku saya. Kalau itu berarti namanya kiamat ya. Musibah namanya. Jadi lebih gampang itu diminta hapus daripada diminta tambah. Jadi masukkan saja. Ya toh? Jangan dicatat ya. Dan saya ajari salah ini ya. Ya toh? Ini kan mau keluar toh? Ya, kutip minimal 3 karya dosennya. Kalau di disertasi tesis kan gampang ya. Kan puluhan Anda kutip. Ini di artikel jurnal. Ya, itu ya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ya selain tadi kewajiban mengutip, di dalam nanti menulis, itu menulis bersama dengan tim pembimbing. Jadi S2 bertiga, S3 berempat. Saya dengar ada ketentuan baru ya, tim penguji ikut di dalamnya. Penguji S3 5 orang semua ya, jadi 6 penulisnya bersama mahasiswa. Kalau S3, kalau tidak salah 7 ya, jadi 8 orang yang masuk di dalamnya. Itu tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Justru Scopus itu heran, kalau penulis Indonesia cuma 1 orang. Bingung Scopus loh. Ini kok riset cuma sendiri. Dia tidak ngerti orang Indonesia kirim ke Scopus itu mau naik pangkat. Kalau banyak timnya dibagi kumnya. Ya toh? Padahal riset itu biar 100 timnya masukkan semua di dalam. Tidak ada urusan dengan tim untuk jurnal internasional. Jadi kalau ada mau masuk misalnya mantan pacar, masukkan saja daripada ribut ya. Saya periksa nanti, insya Allah saya tidak akan periksa ya.
Dan saya tidak akan panggil siapa orangnya, bawa ke sini orangnya Pak ya. Tidak. Ya. Jadi yang sudah punya rencana seperti ini, teruskan saja usahanya ya. Tidak usah digagalkan ya. Saya tidak periksa ya. Timnya saya tidak periksa. Yang penting ada pembimbingmu, ada pengujimu, mau tambah silahkan ya. Tidak ada urusan ditambah. Yang penting kalau ditanya apa kontribusinya, siapkan jawabannya. Ya. Itu saja syaratnya. Jadi minimal 3, kemudian menulis tim pembimbingnya. Nah, pertanyaan berikutnya terakhir, urutan keberapa mahasiswa? Nah, sebenarnya ini secara etika saja. Boleh saja pembimbing, penguji, kalau dia minta urutan pertama, kasih saja. Tidak ada halangan ya. Karena ketentuan di dikti itu adalah hanya istilah tim penulis utama dan penulis pertama. Penulis utama 2. Penulis urutan pertama atau bukan penulis urutan pertama, penulis urutan terakhir, misalnya ada mahasiswa ya, urutan terakhir. Tapi Anda sebagai penulis korespondensi, Anda yang berkomunikasi dengan jurnalnya, tetap dihitung penulis utama. Jadi kalau dosennya minta penulis pertama, kasih saja. Nggak usah diancam. Mau tulis atau mau lulus, kan kurang bagus. Saya bisa main sama dosen lainnya, diancam saja mahasiswanya, Bu. Nggak usah diancam, naikkan tekanan suara sudah merasa terancam itu. Jadi saya tidak bisa penulis pertama ini, sudah terancam. Jadi boleh ya, ini jangan diperdebatkan. Karena Anda ini mau syarat keluar saja. Mungkin dosennya mau naik pangkat, dibutuhkan eksternal. Anda mau urutan pertama, kedua, cuma saya yang tanda tangani. Tidak usah menteri tanda tangani kan. Yang penting Anda keluar ke gerbang meraih titel saja. Tidak usah berdebat. Urutan kedua, ketiga ya, nanti Anda selesai. Ya, kalau begitu ya. Saya kira itu ceramah ini waktunya agak. Jadi kalau Anda mau baca selengkapnya, silakan nanti di buku saya. Ini kita bisa diskusi ya. Saya akan terbuka. Mau di gazebo, mau di mana, diskusinya ya. Untuk mendalami sama dengan angkatan-angkatan sebelumnya ya. Karena ini ada yang teman-teman ini kan dari praktisi, tentu katanya Scopus binatang macam apa ini Scopus ini. Pelan-pelan saja. Jangan baru hari pertama sudah mau menulis di Scopus kedua ya, jangan ya. Ya, tobat nasuha sedikit ya. Pelan-pelan saja ya. Jadi sambil kuliah, kami kebetulan mengajar di semua kelas metode penelitian. Nah, nanti di situ kita diskusi. Biasanya kami minta di ujung kuliah saya sudah ada topiknya, belum judul, topik saja. Ya. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan nanti melalui moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pemaparan dari Bapak Profesor Dr. Irwansyah SMH selaku guru besar sekaligus editor in chief pada jurnal Hasanuddin Law Review. Baik, pada sesi terakhir ini kami buka 3 penanya karena waktu yang terbatas. 3 penanya untuk sebagai penutup sesi pada kali ini. Kesempatan pertama kami persilakan yang di belakang 1, 2, 1 lagi. Oh ya, pas 3. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Salam kenal, saya Ahmad Syauqi Zulfikri dari Prodi Kenotariatan. Pertanyaan saya ada 2, Prof. Yang pertama, berapa lama waktu antar proses setelah submit jurnal hingga accepted dan terbit loanya untuk magister, untuk tahap S2? Yang kedua, bisa bantu sebut atau berapa biasanya range biaya untuk publish jurnal untuk magister, sehingga kami dari teman-teman magister sudah ada saving dana untuk publish. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang kedua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nugraha. Mohon izin Prof,
Saya ingin menanyakan terkait lebih ke teknis, Prof. Apakah dalam penulisan jurnal yang terakhir tesis Scopus itu tidak bermasalah ya jika dosen yang sebagai penulis bukunya kami jadikan rujukan juga. Mungkin seperti itu, Prof. Oke, baik. Terima kasih. Terakhir, Pak Alif. Pak Alif. Ya, Mohon izin Prof, nama Pak, nama. nama Septa Dungalo. Ya. Terkait penulisan, sebetulnya kami praktisi ini sering menulis, tapi menulis tuntutan. Membuat tuntutan itu Ya. bisa ratusan halaman, tetapi ketika kami dihadapkan penulisan ilmiah, kami sepertinya ketakutan. Karena mungkin pertama ilmiahnya tidak ada atau dipertanyakan, dan memang tidak diajarin untuk menulis ilmiah. Nah, kebetulan kita ngambil S3 ini yang juga membuat kami semacam trauma untuk mengambil studi S3 itu bagaimana, apakah kami mampu membuat disertasi. Nah, yang ingin kami tanyakan, apakah dalam penulisan disertasi ini sebetulnya ide-idenya itu dari kita, tapi penulisnya itu bisa melibatkan beberapa orang. Itu apakah tidak melanggar etika ilmiah penulisan? Seperti itu saja, Prof. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih, Pak, pertanyaan. Jadi ada 3 penanya. Langsung dijawab, Prof. Tadi soal waktu dan biaya ya. Saya tadi bercanda tergantung doa ya. Karena begini ya. Jadi kalau misalnya topik Anda itu menarik dan dari sisi kualitas naskah menjanjikan, dia akan terima. Ya. Nah, mungkin isunya bagus ya. Jadi isu yang diangkat adalah isu terkini. Jurnal itu butuh ya. Nah, kecuali kalau isu biasa-biasa mungkin dia akan vending ya. Nah, ada proses seleksi. Jadi seleksi oleh editor. Kedua yang bekerja. Editor seperti kami ini kan editor ya. Memastikan gaya selingkuh yang Anda pakai gaya selingkuh kami. Tidak boleh pakai gaya selingkuh tetangga ya. Nah, merusak jurnal kami nanti. Jadi banyak gaya itu nanti di rumah Pak. Tidak boleh di kampus banyak gaya ya, rusak jurnal kami. Jadi kalau mau pakai naik kiri turun kanan terserah. Jangan di kampus. Nah, ini ikuti gaya kami. Ya. Nah, ikuti gaya kami, ada semua standarnya ya. Nah, kemudian reviewer itu, kami misalnya reviewer ini diminta memeriksa tulisan di tempat lain. Kami melihat substansinya. Ya. Bukan melihat gaya bahasanya, substansinya. Nah, itu yang bekerja. Kalau 2 tim ini, editor reviewer memastikan bagus, naskah Anda bisa diloloskan. Makanya di tiap naskah, di halaman 1 itu ada namanya genesis naskah. Itu proses naskah sehingga bisa sampai di ujung. Kapan disubmit, kapan diedit, kapan direview, dan kapan dipublish. Itu biasa, 2 bulan baca itu. Jangan 3 bulan, baru 1 minggu nelfon. Bro, gimana tulisan saya? Baca ini 3 bulan, ini baru 1 minggu nelfon. Ya, ada etika soal itu. Nah, kemudian ini kan agak panjang ya. Ini kan biasanya berjam-jam ini ya. Itu ringkasnya ya. Kemudian soal biaya. Nah, ini 2. Ada jurnal itu free, tidak ada biaya. Tapi sabar menanti. Ya, tidak ada biaya, sabar menanti. Saya sudah menanti Pak 2 tahun Pak, belum turun-turun. Free, ya bebas Pak. Itu resikonya. Ada juga jurnal berbayar, dicantumkan di situ. Belum calonnya. Jadi ada cukongnya juga. Bukan kami caloin ya. Bukan kami calo Pak. Nah, kalau kami mau calo Pak, kami sudah kaya Pak. Kalau dosen Pak mau bayar 50 juta, masuk di Harlep, dia bisa guru besar Pak. Tahun sudah kembali modalnya. Harlep tanpa berbayar Pak ya. Tapi sabar menanti. Indi Hasan jumlah naskah Pak 600 masuk Pak. Yang kami terima cuma 18 1 tahun. Jadi kalau KKN Pak 50 juta 18 itu hampir berapa ratus juta ya. Tapi kami tidak lakukan itu ya. Nah, makanya nanti ada kursus khusus.
Karena waktu mengirim ke jurnal, ketika Anda buka jurnalnya, oh masih bagus ini. Belum discontinue. Anda bikin tulisannya, kirim ke situ. Pada saat Anda masuk tulisannya, dosanya banyak, discontinue jurnalnya. Tidak bisa dipakai. Ya, itu ya. Jadi soal waktu dan soal biaya. Ya. Nah, kemudian tadi self citation ya. Bisakah kita mengutip pendapat kita? Kalau jawaban normatifnya bisa, tapi dibatasi. Ya, jadi dibatasi self citation itu 15% termasuk Scopus. Kita tidak boleh sok pintar sendiri ya. 17 referensinya, 14 bukunya sendiri. Lebih kok bikin jurnal sendiri. Kirim sendiri, evaluasi sendiri ya. Jadi itu terlarang. Bukan terlarang ya, secara etika itu tidak layak. Gimana mau kita bertarung gagasan kalau pendapat kita terus dikutip? Suruh orang lain mengutip. Ya. Jadi orang lain mengutip, bukan penulisnya yang mengutip sendiri. Yang ketiga, itu biasa hari pertama begitu Pak ya. Ya. Tapi biasa tuh hari kedua, sudah 1 minggu Pak. Sudah tidak jelas mana mahasiswa 1, mana mahasiswa 3 Pak. Yang nanti dilihat dari depan kelihatan S3-nya Pak. Kalau dari belakang tidak kelihatan lagi Pak. Mulai sepatunya, pakaiannya, sama dengan S1. Ya, ya. Jadi dosa khawatir Pak. Kalau saya dalam mengajar metode, saya bilang begini, angkat topik dari lembaga masing-masing. Jangan cari gara-gara Pak. Angkat saja. Ya, kemarin soal apa ya dibahas, mahasiswa S3 ada berapa yang selesai doktor. Dan jangan cari susah. Angkat dari lembaga masing-masing. Hakim angkat topiknya. Bahkan kemarin ada yang ujian Pak dari Biro Pusat Statistik. Ambil statistik kejahatan, ambil kejahatan statistik, bukan statistik kejahatan. Anda mau ceramai kita, mau bohongi kita, tidak kelihatan Pak. Itu bagusnya kalau dari lembaganya Bapak tuh. Kalau Bapak tidak yakin, Bapak boleh kantor saya. Siapa mau kantor Anda? Penelitian ini. Saking bagusnya kalau Anda angkat dari lembaga masing-masing. Bisa-bisa Pak. Tuntutan itu kan praktisnya Pak. Kalau begini. Jadi ini tuntutan dibikin berdasarkan norma. Ya, aturannya. Jadi kalau S1 mau teliti, ini dasarnya. Apakah tuntutan itu benar atau tidak? Nah, ini kan norma S1. Kalau S2, teori. Teori apa yang memasuk di tuntutan itu? Teori pertanggungjawaban misalnya. Teori pembalasan. Jadi S2-nya. S3-nya boleh diangkat dari disertasi. Bagaimana konsep tuntutan dibandingkan dengan negara-negara lain? Kenapa ada tuntutan itu tidak dibanding? Sorry, putusannya tidak dibanding Pak ya. Nah, Anda pelajari. Tidak ada kasasinya. Kalau ini menuntut hanya mentok di situ, ingkrah putusannya. Itu bisa dipelajari Pak. Ya, jadi tuntutan bisa jadi disertasi. Bisa. Di situ ada konsep, tapi biasanya ada perbandingan Pak, negara-negara lain. Ya, nah soal kasus ini begini model tuntutannya. Ini teori yang digunakan. Ini asas yang digunakan. Ini kira-kira kemungkinan lahirnya temuan baru. Boleh saja Pak. Tuntutannya. Jadi kecil-kecil begitu yang dikira dari disertasinya boleh Pak. Disertasi yang bagus adalah mengangkat topik sempit fokus diangkat menjadi sebuah pembahasan. Jadi yang diperluas itu pembahasannya. Bukan topiknya diperluas, pembahasannya. Ya, jadi topik boleh kecil, tapi pembahasan yang diperlu. Itu hakikat disertasi. Ya. Oke. Oke, baik Prof. Itu karena keterbatasan waktu, ini sebenarnya ini bisa jadi 2 SKS ya, pembahasan mengenai metode dan penulisan. Namun karena keterbatasan waktu, kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Profesor Dr. Irwan SMH. Kita beri aplaus sekali lagi buat narasumber kita pada hari ini. Dan terakhir kami persilakan 3 penanya tadi mulai untuk hadir ke depan menerima door prize dari Prof. Irwan.
Terima kasih kepada Bapak Hasan Yunus SHMH telah membantu pemaparan materi oleh Bapak Profesor Dr. Irwansyah SHMH. Berikan tepukan yang meriah sekali lagi kepada Profesor Irwansyah dan juga Pak Hasan Yunus. Ya, kami silakan untuk foto bersama. Ya, terima kasih sekali lagi kami antarkan kepada Profesor Dr. Irwansyah SHMH dan juga Bapak Hasan Yunus SHMH. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pemaparan materi tentang penjaminan mutu dan peningkatan reputasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan panduan penggunaan media pembelajaran pada aplikasi Sekolah Unhas. Yang akan langsung dipandu oleh moderator Ibu Dr. Marwa SHMH selaku Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi. Juga telah hadir di tengah kita semua Bapak Dr. Winer Sitorus SHMH LLM. Kami persilakan untuk naik ke kursi di depan yang telah disediakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai ini ya, ini sudah jam-jam kritis, sudah dari tadi pagi. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh panitia dan untuk sesi yang dijadwalkan pada hari ini. Sesi ini adalah sesi dari Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi Fakultas Hukum Unhas. Tapi sebelumnya saya mau pantun juga deh. Baik, mari bersenandung di akhir pekan sambil menyantap roti nanas. Selamat datang kami ucapkan untuk maba, prodi, magister, dan doktor Fakultas Hukum Unhas. Satu saja ya. Oke.
Sebelum ke materi, saya mau membacakan dulu biodata singkat dari narasumber kita hari ini. Beliau adalah Dr. Winner Sitorus SH MH LLM, Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi Fakultas Hukum Unhas. Beliau menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Unhas, S2 beliau di Universitas Indonesia dan Washington College of Law, American University, Washington DC, dan S3 beliau selesaikan di Universitas Airlangga. Dan tanpa, berikan dulu aplaus. Ya. Dan untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja persilahkan kepada Bapak Dr. Winner Sitorus SH MH LLM untuk menyampaikan pemaparannya. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih moderator Ibu Dr. Marwa Kadir SHMH yang saya hormati. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam terbaik untuk kita semua. Baik, tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa materi yang akan saya sampaikan ini adalah berkaitan dengan penjaminan mutu dan penggunaan media pembelajaran sekolah. Nah, saya tahu Ibu Bapak sekalian ini dari pagi ya, kita sama-sama sih dari pagi. Ya, pagi sampai saat ini pasti ya capek dan ini adalah waktu Indonesia bukan WITA bagian tengah tapi waktu Indonesia bagian tidur biasanya untuk sebagian besar kita ya, apalagi kalau akhir pekan ini. Ya. Tapi karena memang ini suatu yang harus kita lewati bersama, marilah kita sama-sama menikmati suasana ini. Saya tidak berpantun, saya biasanya menyanyi ya. Tapi karena suasananya tidak mungkin saya menyanyi, maka saya presentasi saya. Baik. Ya, ini mengapa kita selalu berbicara mengenai penjaminan mutu. Tadi Prof. Irwansyah sudah menyampaikan mengenai metode penulisan ya, berkaitan dengan publikasi. Itu juga salah satu bagian dari penjaminan mutu. Nah, ini dasar hukumnya saya skip saja ya, mulai di tingkat nasional maupun di tingkat lokal, peraturan rektor sampai di keputusan dekan. Mulai dari sistem pendidikan nasional, kemudian pendidikan tinggi, statuta Unhas, peraturan presiden dan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan. Jadi penjaminan mutu itu suatu keharusan, tidak bisa tidak, harus ada. Nah, ketika berbicara mengenai sistem penjaminan mutu, ada sistem penjaminan mutu internal, SPMI, dan sistem penjaminan mutu eksternal. Nah, kalau internal kita sendiri yang melakukannya. Kalau eksternal, itulah yang disebut dengan akreditasi, baik tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Ya. Apa itu SPMI? Ya, ada beberapa hal yang menjadi ciri dari SPMI, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Jadi kalau SPMI itu dilaksanakan secara mandiri, secara otonom, tidak melibatkan pihak luar. Nah, apa tujuannya? Salah satunya adalah membangun budaya mutu atau quality culture di perguruan tinggi yang disusun dengan rencana dan tahapan yang jelas. Jadi tadi sudah disampaikan oleh WD1 ya mengenai penyelenggaraan pendidikan prodi doktor itu bagaimana. Mulai dari tahapan mata kuliah sampai penulisan tugas akhir, semua itu direncanakan. Nah, kejelasan ini dimulai dari langkah yang dalam bahasa Bugisnya itu PDCA. Ya, plan, do, check, action. Nah, dalam bahasa Indonesianya ada penetapan, ada pelaksanaan, ada evaluasi, pengendalian,
dan peningkatan. Ini yang biasa disingkat dengan PPEPP. Berkaitan dengan apa? Ada kebijakan, ada manual, ada standar yang digunakan dalam sistem penjaminan mutu internal. Kemudian juga berbagai formulir yang didokumentasikan dalam dokumen SPMI. Ya, ini yang senang-senang audit ya. Kalau SPMI itu yang senang-senang audit. Kita bicara dokumen. Ada nanti kebijakan mutu, ya, ada peraturan mutu, ada standar mutu, ada manual mutu. Nah, itu kalau penjaminan mutu. Ya, ini konkret dari pentingnya SPMI. Ya, kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, dan manual mutu akademik. Jadi kalau tidak ada peraturan penyelenggaraan prodi magister berarti tidak ada standarnya, harus ada standar itu ya. Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan setiap perguruan tinggi. Makanya ada kurikulumnya, ya, ada rencana pembelajaran semester, ya, RPS. Kemudian kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi. Ya, kalau program studinya magister, tadi sudah dijelaskan KKNI-nya level berapa? Level 8 ya. Nah, kalau prodi doktor, KKNI-nya level berapa? Level 9. Nah, jangan sampai nantinya ya KKNI-nya sama antara prodi magister dengan prodi doktor. Ini yang harus dipastikan. Kemudian yang berikut adalah relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat dan stakeholder lainnya. Makanya di dalam kurikulum itu penyusunannya selalu melibatkan pemangku kepentingan. Ya, termasuk ya, semua unsur pemangku kepentingan, baik mahasiswa, dosen, pengguna lulusan, ya, alumni, ya, selalu dilibatkan. Nah, ini selanjutnya saya skip saja supaya agak lebih cepat. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Untuk sarjana itu level 6, untuk magister level 8, ya, kemudian untuk doktor level 9. Ya, ini mengenai pelaksanaan SPMI di Universitas Hasanuddin. Jadi kalau kita lihat di sini ya mungkin kecil ya, tidak bisa dilihat dengan baik. Ya, ini ada Tridharma. Tridharma ini ya tidak lepas dari tata kelola, sumber daya manusia, sarana prasarana, ada keuangan, ada layanan. Ya. Nah, untuk melaksanakan Tridharma ini ya harus ada kebijakan dan strategi berupa kebijakan yang ditentukan oleh Senat Akademik. Ya, juga dilakukan oleh Majelis Wali Amanah atau MWA. Nah, pengawasan berkaitan dengan operasional atau pelaksanaannya, ini ada namanya LPMPP, Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan di tingkat universitas. Dan ada GPMPR ya, di tingkat fakultas. Kemudian juga ada namanya SPI, Satuan Pengawas Internasional, Pengawas Internal, SPI atau Inspektorat kalau di instansi pemerintah yang lain. Kemudian ada ISO, ya. ISO Sekretariat International Standardization Organization yang berkaitan dengan ya, pengawasan atau audit. Ini semuanya ditujukan untuk mewujudkan visi Unhas. Ya, tapi saya tidak sampaikan mengenai visi Unhas ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, penjaminan mutu secara
eksternal tadi saya sampaikan itu melalui akreditasi. Ya, kalau itu melalui akreditasi penilaiannya itu hanya 3. Dulu ada C, B, dan A ya. Kalau sekarang penilaiannya hanya baik, sangat baik, dan unggul. Kalau baik itu memenuhi standar nasional dikti. Nah, sangat baik melampaui standar nasional. Daya saingnya sudah memadai di tingkat nasional. Nah, nanti dikatakan unggul kalau sudah melampaui ya, standar nasional dikti. Artinya sudah mampu berdaya saing secara internasional. Nah, di tingkat Unhas ini mandatnya ya sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum 80% prodinya ini harus sudah unggul. Nah, nanti saya sampaikan bagaimana kondisi Fakultas Hukum. Oke, ini standar dikti ya, berkaitan dengan standar nasional pendidikan, ada standar nasional penelitian, ada standar nasional pengabdian pada masyarakat. Nah, ini semua nanti ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing. Dari standar nasional ini diturunkan menjadi standar yang ada di dalam perguruan tinggi. Baik. Nah, kalau kita lihat ya, standar mutu internal Unhas itu tentu ya beranjak dari SN Dikti, kemudian dituangkan dalam kebijakan dan peraturan di tingkat internal Unhas, ya, dengan tujuan ya, ini unggul nantinya perspektif internasional untuk mencapai visi Unhas, ya, sebagai Center of Excellence, pusat unggulan. Nah, sehingga dari situ ditetapkanlah standar mutu Unhas. Sekarang bagaimana dengan eksistensi gugus penjaminan mutu dan peningkatan reputasi di tingkat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini? Tadi oleh WD2 ya sudah dijelaskan. Sini ada yang lepas. Ya, kalau Anda lihat di sini garis koordinasinya, dekan, senat, kemudian ya ada LPMPP ini yang membawai gugus penjaminan mutu di tingkat fakultas. Kemudian ada koordinasi dengan dekan. Ya. Jadi sifatnya koordinatif. Dia tidak termasuk unsur pimpinan secara hierarki, ya, tetapi ya dia berposisi penting di sini. Ya, gugus penjaminan mutu karena dia mengawasi semua kinerja struktur organisasi yang ada di tingkat fakultas. Ini adalah sebagian dari tugas dan fungsi GPMPR yang diatur di dalam Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin. Jadi, ya, tugasnya ini secara umum adalah merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan penjaminan mutu dan peningkatan reputasi. Ya. Kemudian fungsinya ya, perumusan kebijakan mutu akademik dan reputasi yang sejalan dengan kebijakan mutu akademik Unhas. Jadi fakultas tidak bisa melepaskan diri dari universitas. Sehingga ketika menyusun visi dan misi fakultas, ya, tujuan dan sasaran yang dilakukan selalu berorientasi pada visi, misi, tujuan, dan strategi di tingkat universitas. Ya. Perumusan dan pengembangan standar mutu akademik yang sejalan dengan standar mutu Unhas. Ya. Selanjutnya, pengembangan dan penguatan kerjasama dengan lembaga-lembaga perankingan nasional dan internasional melalui koordinasi pusat peningkatan reputasi Unhas. Ya, pada dasarnya keberadaan GPMPR ini sebenarnya sebagai ya, penunjang
Ya, organisasi penunjang bidang 1 akademik dan kemahasiswaan, bidang 2 perencanaan sumber daya dan alumni, dan bidang 3 kemitraan riset dan inovasi. Jadi banyak tugasnya gugus penjaminan mutu itu ya. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan akreditasi itu ya semuanya ke gugus penjaminan mutu. Nah, ini pengembangan sistem monitoring dan evaluasi mutu akademik dan reputasi berbasis sistem informasi. Ya. Melaksanakan program peningkatan reputasi dan perankingan baik nasional maupun internasional. Ini misalnya ada perankingan di bidang SDGs, ya gugus penjaminan mutu juga dilibatkan. Untuk perankingan ya World University Ranking itu juga dilibatkan. Ya. Nah, salah satunya berkaitan dengan monitoring evaluasi. Ya, gugus penjaminan mutu melaksanakan namanya evaluasi dosen oleh mahasiswa. Oleh karena itu nanti diminta ibu bapak saudara sekalian, ya, benar-benar bisa memberikan masukan terhadap proses pembelajaran yang berlangsung di semua level ya, baik level sarjana, level magister maupun level doktor. Tidak usah ragu-ragu karena tidak ada informasi mengenai siapa mahasiswa yang mengisi evaluasi itu. Ini penting ya, untuk objektivitas dan untuk evaluasi bagi masing-masing sumber daya, dosen maupun bagi institusi. Ya, di samping tugas-tugas tadi, ada pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh dekan. Ini diatur dalam Peraturan Rektor nomor 16 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja fakultas dan sekolah Universitas Hasanuddin. Ya, tadi saya sudah menjelaskan mengenai bahwa proses penjaminan mutu itu mengikuti siklus PDCA atau PPEPP, ya, yaitu penetapan mengenai penetapan standar, kemudian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan standar, kemudian ada evaluasi, ya, kegiatan membandingkan antara luaran pelaksanaan, hasil pelaksanaan dengan standar, apakah sudah sesuai. Nah, selanjutnya berdasarkan evaluasi itu dilakukan pengendalian, ya, penyebab ketidaktercapaian dan atau penyimpangan pelaksanaan atas standar untuk dilakukan koreksi atau perbaikan. Dan selanjutnya dilakukan peningkatan, ya, perbaikan standar agar lebih tinggi dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Saya lewatkan saja ini. Ya. Nah, kalau berkaitan dengan mutu prodi, ya, prodi magister, prodi doktor, nanti ini berkaitan dengan penyelenggaraan perkuliahan, monitoring dan evaluasi pembelajaran. Ada penyelesaian tugas akhir. Nah, ini ya penyelenggaraan perkuliahan misalnya apakah setiap dosen tadi sampaikan ya 16 kali pertemuan. Mudah-mudahan ibu bapak yang sibuk ya tetap bisa 16 pertemuan Pak ya. Ya, siapa takut bilang gitu ya. Atau itu peraturannya paling tidak kalau mahasiswa itu 80% ya. Dosen ya sekurang-kurangnya 85%, tapi mestinya berdasarkan kontrak 100%. Ya. Mestinya jadi temuan itu kalau dosen tidak hadir 100%. Ya. Ada monitoringnya. Evaluasi pembelajaran. Ya, apakah sesuai dengan JKM? Jangan sampai nanti dosennya ya di RPS disampaikan materinya A, dia cerita materinya Z. Nggak nyambung. Tapi persoalannya berani nggak ibu bapak nanti mengingatkan dosennya, Pak, materinya bukan itu. RPS-nya ya membahas ini.
Tadi Prof. Irwansyah kesannya ya kok seperti menakut-nakuti gitu ya. Tidak sebenarnya, ya. Bercanda saja beliau. Ya. Kemudian penyelesaian tugas akhir ini juga ya, bahwa ya tugas akhirnya itu sesuai dengan standarnya. Makanya gugus penjaminan mutu itu dilibatkan dalam semua tim komisi penilaian judul. Ya, ini. Apakah judul-judul yang diajukan itu memenuhi, ya, selalu dilibatkan sebagai supervisor dalam semua strata. Oke, ini penyelenggaraan perkuliahan seperti yang saya sampaikan tadi. Instrumennya itu ada jadwal kuliah. Mudah-mudahan ya, ini karena jadwalnya baru tiba kemarin, baru kami terima. Ya, mudah-mudahan dosennya sudah bisa menyusun JKM-nya. Artinya ya, pertemuan awal itu siapa yang masuk, materinya apa, baik untuk magister maupun untuk prodi doktor. Nah, kemudian ya, ini nanti akan saya jelaskan mengenai rencana pembelajaran semester ya, dikaitkan dengan SIKOLA, sistem kelola pembelajaran. Ya, mestinya rencana pembelajaran ini ya disampaikan secara manual, juga disampaikan ya melalui sistem yang ada di SIKOLA. Nanti Ibu Bapak Saudara sekalian mendapatkan akun ya. Yang alumni dari sini yang baru-baru setelah ada SIKOLA pasti sudah tahu kan, tinggal mengulang saja ya, tinggal mata kuliahnya saja yang berubah. Ya, di situ sudah jelas ya semua instrumen, misalnya jumlah tatap mukanya, ya, capaian pembelajaran, mata kuliah, ya, yang terkait dengan capaian pembelajaran lulusan setiap prodi. Kemudian ada deskripsi mata kuliah, ada materi pembelajaran, termasuk ada metode penilaiannya. Apakah melalui ujian tulisan, apakah ada ujian secara lisan? Mungkin Bapak Ibu sekalian senang secara lisan atau tulisan ya? Persentase. Senang nggak ujian? Iya. Tapi tidak bisa tidak ada asesmennya kalau begitu ya. Nah ini kehadiran, saya sampaikan tadi, ini suatu yang wajib. Wajibnya itu untuk dosen minimal 85%. Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wiri 1 ya, kalau satu SKS itu maknanya apa? Ya. 1 kali 50 menit tatap muka, ya, kemudian 50 menit tugas terstruktur, 50 menit tugas 70 menit ya. Jadi 170 menit sebenarnya. Kemudian mahasiswa ini 80% baru dapat mengikuti ujian kalau evaluasinya dalam bentuk ujian. Oke. Nah, monitoring dan evaluasi pembelajaran itu dilakukan terhadap dosen dan terhadap mata kuliah. Akan dilakukan misalnya ya, kalau untuk yang mata kuliah pilihan itu apakah ya peminatnya cukup banyak, ya, ada beberapa mata kuliah yang akhirnya dievaluasi sehingga tidak ditawarkan pada semester berikutnya karena minatnya dan pelaksanaan mata kuliah itu tidak sesuai dengan standar. Ini ada monitoring kehadiran dosen. Tolong nanti memang evaluasi dosennya dilakukan dengan baik Ibu Bapak sekalian ya. Tidak usah ragu-ragu. Nah, evaluasi pembelajaran ini oleh gugus penjaminan mutu untuk memastikan apakah semuanya berjalan ya, dengan baik berdasarkan PPEPP tadi. Ya, tugas akhir, ini kalau skripsi S1 ya. Tapi kalau untuk S2 itu tesis, S3 doktor disertasi ya. Ada pedoman penyusunannya
tidak usah ragu-ragu. Ya, penetapan pembimbing ini melalui KPJ, kemudian harus diperhatikan orisinalitasnya. Nah, ini dinyatakan dalam pernyataan keaslian. Ada juga nanti uji similaritas menggunakan aplikasi Turnitin. Turnitin ini ya sudah dipakai secara nasional. Kemudian tugas akhir wajib diunggah pada laman repositori Unhas. Nah, tentu diharapkan yang diunggah di laman repositori Unhas ini adalah tugas akhir yang layak ya. Jangan yang apa? Ini tugas akhir karena sudah terancam. Ya, istilahnya SKS, sistem kebut sebulan. Ya. Kalau ujian biasanya sistem kebut semalam, mau ujian baru belajar malamnya kan. Ya, tapi kalau untuk tesis, disertasi, sistem kebut 1 bulan mana bisa. Akhirnya nanti seperti makalah. Nah ini mungkin kalau toh dipaksakan ya tidak layak masuk di laman repositori. Oke, ini tadi sudah jelaskan ya, 30%. Saya lewatkan saja, ini pernyataan keaslian. Ya, hal-hal penting terkait dengan penjaminan mutu, ya, terpenuhinya siklus PPEPP tadi, kemudian ya, perlu adanya sistem terpadu untuk dokumen dan data berkaitan dengan MONEF, ya, penjaminan mutu dan akreditasi. Jadi Ibu Bapak sekalian, saudara sekalian, ini eksistensinya penting sekali ya untuk akreditasi. Ya, kalau misalnya kinerja Ibu Bapak sekalian kurang baik, maka akreditasinya juga kurang baik. Ya. Misalnya apa? Masa studi. Ya, kalau masa studinya rata-rata tidak sesuai dengan standar, misalnya ditentukan misalnya saja 2 tahun ya untuk magister, ternyata selesainya 4 tahun, rata-rata 4 tahun, waduh, akreditasinya pasti tidak bisa baik itu. Ya. Kemudian misalnya masa tunggu. Ya, kalau misalnya alumni S2 misalnya yang belum bekerja, misalnya saja ya, ya menunggu sekian lama baru bisa dapat pekerjaan, berarti akreditasinya itu kurang bagus. Ya, kalau bisa masa tunggunya hanya berapa bulan saja, atau bahkan 0. Artinya kalau 0, ya 0 hari atau 0 bulan, ya belum lulus sudah ada yang tawari. Dan memang ada yang seperti itu ya, ada S1 itu belum lulus sudah diterima kerja. Nah, gitu. Begitu lulus sudah ya dijadikan pegawai tetap dengan gelar sarjananya seperti itu. Nah, itu yang diharapkan. Kemudian yang terakhir ya, untuk mengawal agar ya, butir-butir mutu dapat dirumuskan dengan benar, dilaksanakan secara konsisten dan ditingkatkan terus-menerus. Oke, saya lewatkan saja yang ini. Ya, ini status akreditasi program studi yang ada di Fakultas Hukum Unhas. Yang prodi kenotariatan dengan doktor jangan berkecil hati ya. Sementara diperjuangkan. Nah, ini tergantung pada Ibu Bapak sekalian. Untuk doktor insya Allah kita submit akhir Agustus ya untuk mencapai unggul. Artinya sudah bisa berdaya saing secara internasional. Nah, untuk prodi sarjana ilmu hukum kita sudah berstatus unggul, tersertifikasi dan terakreditasi internasional. Ya. Sertifikasi internasional AUNQIE, akreditasi internasional FIBA. Nah, ini sampai ya Agustus 2027. Untuk sarjana hukum administrasi negara, akreditasi BAN PT B, tapi sudah tersertifikasi internasional AUNQIE. Nah, sekarang dalam proses akreditasi FIBA. Ya, ini masih juga ya, sama dengan sarjana ilmu hukum, proses akreditasi FIBA. Nah, magister kenotariatan ini masih B ya. Berlaku sampai tahun depan. Nah, sedang dalam proses sekarang juga agar bisa reakreditasi ya, supaya bisa mencapai akreditasi unggul. Nah, magister ilmu hukum, nah ini ya
sudah mencapai ya akreditasi unggul secara nasional, secara internasional, sudah terakreditasi FIBA-A. Ya, kebetulan untuk prodi sarjana dengan magister ilmu hukum, ya saya dipercaya sebagai ketua tim task force. Dari situ, ya, sehingga dipercaya untuk yang berkaitan dengan penjaminan begitu ya, akreditasi. Nah, selanjutnya doktor ilmu hukum, nah ini masih B, kita masih berupaya. Ya. Sehingga nantinya mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara sekalian selesai, status akreditasinya sudah bisa ya unggul. Nah, ini berkaitan dengan penjaminan mutu ya, dan mungkin ini perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun profesi kita. Ya, tulislah apa yang akan Anda kerjakan, apa yang akan kita kerjakan, dan kerjakanlah apa yang kita tulis. Ya, artinya kerjakan apa yang rencanakan apa yang akan dikerjakan, kerjakan apa yang direncanakan. Seperti itu. Nah, cukup sampai di sini untuk penjaminan mutu. Masih ada materi. Ojo ke susu, Mas. Iya. Asal jangan orang Manado ya. Kalau ojo ke susu, Mas, orang Jawa nggak apa-apa. Tapi kalau orang Manado, ada orang Manado sini. Ya, ojo ke susu. Ya, belum tahu artinya barangkali ya. Nggak usah ini. Baik. Masih semangat? Ya. Seperti berhadapan dengan mahasiswa S1 kalau baik. Ya, mohon izin ya saya sampaikan mengenai Sikola sedikit ya. Sikola ini sistem kelola pembelajaran ya, yaitu melalui aplikasi e-learning yang digunakan di Universitas Hasanuddin. Sebelumnya sudah memiliki aplikasi pembelajaran ya, LMS, Learning Management System. Hanya saja waktu itu LMS itu diparodikan sebagai lemes gitu ya. Karena lemes jadinya dianggap kurang menarik barangkali sehingga diganti menjadi Sikola. Sejak tahun 2020. Ya, jadi Sikola ini merupakan ya sarana belajar mengajar untuk memudahkan interaksi antara mahasiswa dengan dosen secara daring. Ya, apakah Ibu Bapak Saudara sekalian sudah diberikan itu ya? Belum ya? Akses Sikola ya. Nanti bisa dilihat ya. Fitur-fiturnya diusahakan ya, itu mudah ya, friendly dan affordable, mudah ya, digunakan, mudah dipahami. Ya. Dan sebenarnya mempertahankan fitur yang ada di Learning Management System, hanya saja ada beberapa penambahan fitur baru, seperti ada video conference, ada survei, ada daftar hadir, dan fitur-fitur menarik lainnya. Nah, nanti Ibu Bapak Saudara sekalian bisa lihat ini ya, ada ya https ini sikola.unhas.ac.id. Semuanya akan diberikan password dan username nantinya. Ya, yang sudah sebelumnya akan berganti nantinya ya, karena statusnya sudah berubah dari sarjana ke magister, magister ke doktor. Nah, setelah login, mahasiswa dapat mendaftarkan diri di kelas mata kuliah yang diambil pada semester yang berjalan sesuai dengan KRS. Ini penting ya, kalau misalnya dosennya membuat pembelajaran melalui Sikola, Bapak Ibu Saudara tidak mendaftar, maka tidak bisa mengikuti proses pembelajarannya. Ya, harap diperhatikan ini. Ya. Nah, setelah mendaftar mata kuliah, mahasiswa dapat mengakses fitur-fitur yang ada di sekolah, ya, seperti deskripsi mata kuliah, ada agenda, ada alur pembelajaran, ada tes, siapa tahu ada tesnya, ya, ada forumnya, ada pengumuman, chat dan sebagainya.
Mudah-mudahan kalau cukup waktunya saya tunjukkan ya. Nah, misalnya fitur deskripsi mata kuliah. Ya, mahasiswa dapat melihat informasi deskripsi umum mata kuliah hingga komponen penilaiannya, asesmennya apa. Ya. Nah, fitur alur pembelajaran ini yang penting, ya, karena ini sering digunakan dalam proses perkuliahan. Alur pembelajaran di situ biasanya materinya diunggah, termasuk penugasan-penugasannya. Ya. Ada tampilan pertemuan mata kuliah, mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir, dan bagaimana progres ya, materi pembelajaran yang sudah diakses dan dibaca oleh mahasiswa. Ketahuan kalau mahasiswa tidak pernah membuka atau tidak pernah membaca. Ya. Jadi jangan bilang, saya sudah kumpul tugas, Pak, Bu, Prof. Ya, tapi melalui sekolah, mana tidak masuk di situ. Ya. Dan progres ini bertambah sesuai dengan banyaknya materi yang mahasiswa telah akses. Ya. Oke, jadi materi pembelajaran itu bisa dalam bentuk PowerPoint, PDF, hingga video yang terhubung dengan YouTube. Jadi ini menggunakan teknologi informasi. Nah, fitur tugas. Di fitur tugas ini dosen dapat memberikan informasi mengenai tugas yang diberikan kepada mahasiswa disertai dengan batas waktu pengumpulan tugas tersebut. Jadi kalau dosen sudah memberikan batas waktu, mengumpulkan lewat dari waktunya itu ketahuan atau bahkan bisa ditolak oleh sistem. Nah, ini caranya kalau mau mengumpul tugas ya dengan memilih fitur unggah tugas saya. Ini fitur tes, saya lewatkan saja, ada fitur forum ya untuk diskusi antara dosen dengan mahasiswa. Ya, fitur grup kalau dibuat grup untuk berkomunikasi antara anggota grup. Ada fitur chat, ya fitur chat seperti WhatsApp begitu antara dosen dengan mahasiswa atau antara mahasiswa dengan mahasiswa dalam kelas yang sama. Ya, bisa juga fitur daftar hadir kalau dosennya mau membuat fitur daftar hadir di atau menggunakan fitur daftar hadir di sekolah. Nah, ini pengumuman, kalau ada pengumuman misalnya ya dosennya berhalangan atau ada sesuatu yang harus dikerjakan oleh mahasiswa, ya ini bisa menggunakan fitur pengumuman. Ya, sebagai penutup, aplikasi e-learning sekolah dapat menjadi salah satu bentuk transparansi sivitas akademika Unhas di dalam proses perkuliahan. Nah, sebelum saya tutup, saya tunjukkan sebentar ya ini sekolah ya. Ini mata kuliah yang saya sebagai salah satu tim pengajar. Saya tunjukkan dulu untuk magister ya. Ya, misalnya hukum kontrak internasional. Bisa dilihat ini ya. Nah, ini ada fiturnya ya. Deskripsi mata kuliah, ada alur pembelajaran, ada pengumuman, ada tes, ada link atau tautan. Ini ada progres mata kuliah, ada daftar hadir. Misalnya deskripsi mata kuliah. Ya. Dilihat di alur pembelajaran. Nah, rupanya ini datanya kosong ya, maksudnya masih dalam maintenance ya? Belum diprogram untuk semester ini, Pak. Belum diprogram ya? Iya.
Coba saya lihat yang lalu ya, siapa tahu masih bisa. Nggak bisa. Oh ya, rupanya untuk sementara ini masih belum bisa diakses ya. Kecuali nanti kalau sudah didaftar mata kuliah yang baru, kelas namanya kelas paralel, baru bisa. Ya. Nah, jadi yang bisa saya lakukan hanya menunjukkan ini fiturnya. Nanti Ibu Bapak, Saudara sekalian tinggal membuka saja. Ya, ya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau filmnya ya kurang menarik. Ya, sampai ada barangkali yang terlelap. Ya, tapi itu tidak apa-apa. Panggilan alam tidak bisa ditahan ya. Kalau mata sudah ditarik-tarik itu ya ikuti saja. Baik, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Kalau ada yang ingin didiskusikan silakan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Demikianlah tadi pemaparan mengenai sistem penjaminan mutu dan panduan singkat penggunaan Sikola. Dan Bapak Ibu bisa menonton kembali video penggunaan Sikola pada platform YouTube. Jadi nanti ada di situ panduannya. Nah, untuk berikutnya saya persilahkan barangkali ada yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan sistem penjaminan mutu, akreditasi dan mungkin saja penggunaan Sikola. Sepertinya pengen cepat-cepat selesai nih Pak. Tidak ada ya? Ya, lebih cepat lebih baik. Oke, baik. Dan mari berikan aplaus untuk narasumber kita. Ya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mungkin ada closing, Pak? Ya, baik. Ya, saya ucapkan selamat bagi Ibu Bapak Saudara sekalian ya untuk keberhasilannya diterima pada prodi magister dan prodi doktor di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini. Ada berapa ya teman kenalan saya di sini, teman angkatan saya, adik angkatan saya. Ya, saya ucapkan selamat bergabung di salah satu fakultas hukum terbaik di Indonesia. Ya, semoga sukses untuk kita semuanya. Amin. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu yang masih bertahan hingga sesi ini. Selanjutnya saya serahkan kembali ke panitia dan saya akhiri dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr.